Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat ya untuk kita semua pada hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, silahkan kalian siapkan dulu alat tulis dan bukunya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya yel-yel belajar kimia nih, biar kalian semakin semangat. Yuk semua ikutin Ibu ya. Kalau Ibu bilang belajar kimia, jawabannya adalah kimia bereaksi, hal menakjubkan terjadi. Mari kita pelajari. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Belajar kimia, kimia beraksi, hal menakjubkan terjadi, mari kita pelajari. Nah, itu tadi yel-yel untuk belajar kimia hari ini. Semoga kalian semakin semangat dan semakin termotivasi untuk belajar kimia. Ibu punya sebuah ilustrasi nih untuk kalian. Silahkan kalian simak ya ilustrasi Ibu dengan baik. Nah, jadi kira-kira manakah yang lebih nyaman saat kalian sendiri atau saat kalian berkumpul dengan teman? Nah, gimana nih? Kalian lebih suka yang mana, anak-anak? Yaps, saat melakukan sesuatu bersama teman, pekerjaan pun juga akan terasa lebih ringan dibandingkan kita melakukannya secara sendiri. Nah, jadi hal ini juga sama ketika kita sedang mencari jodoh. Wah, mengapa demikian? Jawabannya adalah untuk menghasilkan zat baru, maka zat yang berbeda akan melihat kecocokannya satu dengan yang lainnya. Dan apabila kedua zat tersebut cocok, maka zat tersebut akan mendekat dan akhirnya mereka akan jadian. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Kian halnya dengan unsur-unsur yang ada di alam, yang kebanyakan tidak dalam keadaan bebas, melainkan mereka selalu berikatan. Nah, dari beberapa ilustrasi tersebut berkaitan loh dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai ikatan kimia. Baik anak-anak, pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kestabilan atom dan ikatan ion. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan pada ikatan kovalen. Sebelumnya, yuk kita review materi minggu lalu mengenai kestabilan atom dan ikatan ion. Minggu lalu kita telah membahas mengenai kestabilan atom unsur yang dibagi menjadi dua aturan, yaitu aturan oktet dan aturan duplet. Aturan oktet berlaku jika unsur yang melepas atau menerima elektron membentuk kestabilan atau konfigurasi elektron seperti unsur gas mulia, yaitu neon, argon, kripton, xenon, dan radon yang memiliki konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 8 elektron pada kulit terluar. Sedangkan aturan duplet berlaku jika unsur yang melepas atau menerima elektron membentuk kestabilan atau konfigurasi elektron seperti unsur gas mulia helium yang memiliki konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 2 elektron pada kulit terluar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, minggu lalu kita juga sudah mempelajari mengenai ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi antar unsur logam dengan unsur non-logam dengan cara serah terima elektron. Mudah bukan? Sebelum kita lebih jauh lagi, kalian harus mengetahui apa sebenarnya tujuan kita belajar pada hari ini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis dari ikatan kovalen tentunya. Baik anak-anak, simak penjelasan Ibu dengan baik ya. Ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektronnya. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Tapi anak-anak, selain terbentuk dari atom-atom non-logam, ikatan kovalen juga dapat terbentuk atas atom logam dan atom non-logam. Untuk tahu lebih jelasnya lagi, silakan simak penjelasan Ibu dengan baik.
Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan sifat fisis dari senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa kovalen memiliki titik didih yang rendah. Yang kedua, hanya kovalen polar dalam bentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, senyawa kovalen umumnya tidak larut dalam air. Yang keempat, senyawa kovalen umumnya larut dalam pelarut nonpolar. Yang kelima, pada suhu ruang berwujud padat, cair, dan gas. Ikatan kovalen ini dibagi menjadi 4 anak-anak, perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3, dan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari ikatan yang terjadi antara atom Na dengan Cl. Nah, jika atom Cl bertemu dengan atom Cl gimana ya? Atom Cl cenderung menerima elektron untuk mencapai stabilan. Tapi kalau Cl ketemu Cl, siapa yang akan memberi elektronnya? Kan dua-duanya cenderung menerima elektron. Bakal membentuk ikatan kimia nggak ya? Dan ternyata anak-anak, sesama atom Cl tetap bisa loh membentuk ikatan kimia, yaitu dengan cara kedua atom Cl akan sama-sama menyumbangkan satu elektronnya untuk dipakai secara bersama, yang kita kenal sebagai ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi antara atom Cl dengan atom Cl membentuk senyawa Cl2 merupakan ikatan kovalen tunggal. Dapat kita gambarkan dengan satu garis ikatan atau satu tangan. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Jadi ikatan dengan dua pasang elektron milik bersama dan digambarkan dengan dua garis ikatan atau dua tangan. Berarti dari satu atom dia akan menyumbangkan dua elektron, dan satunya lagi juga akan menyumbangkan sebanyak 2 elektron untuk dipakai bersama membentuk ikatan. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Pada pembentukan oksigen atau O2, bisa kita tuliskan konfigurasi dari atom O. Jadi atom O ini merupakan atom golongan 6A yang memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 26. Berarti elektron valensi dari atom O adalah 6. Nah, dapat kita lihat juga struktur Lewisnya seperti berikut ini. Maka ikatan yang terjadi adalah seperti ini ya anak-anak. Ada dua pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Maka kedua atom tersebut akan stabil ketika berikatan. Maka penulisan ikatan kovalennya dengan dua garis ikatan yang menandakan bahwa ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 2. Atom O sama-sama memberikan 2 elektronnya untuk dipakai bersama dengan memenuhi aturan oktet agar mencapai kestabilan. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan ya. Ini adalah contoh dari gas oksigen. Selanjutnya adalah kovalen rangkap 3. Nah, jadi ada ikatan dengan 3 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama dan digambarkan dengan 3 garis ikatan atau 3 tangan ya anak-anak. Nah, contohnya adalah pembentukan ikatan N2. Jadi atom N merupakan atom golongan 5A yang memiliki nomor atom 7. Kemudian kita buatkan konfigurasinya yaitu 2, 5. Berarti elektron valensi dari atom N adalah 5. Kemudian dapat kita lihat juga struktur Lewisnya seperti berikut ini. Jadi atom N yang sebelah kanan akan memberikan 3 elektronnya. Kemudian yang sebelah kiri juga akan memberikan sebanyak 3 elektronnya yang akan digunakan bersama-sama untuk membentuk sebuah ikatan. Nah, karena elektron yang digunakan secara bersama berjumlah 3 pasang, maka ikatan yang terbentuk termasuk ke dalam ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kita dapat memberi tanda 3 garis ikatan atau 3 tangan. Selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ikatan kovalen koordinasi terjadi apabila pasangan elektron yang dipakai secara bersama hanya berasal dari salah satu atom. Nah, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Perlu kalian garis bawahi bahwa ikatan kovalen koordinasi hanya dapat terjadi
jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Ingat ya, pasangan elektron bebas. Sebagai contoh adalah pada pembentukan NH4+. Nah, jadi ion amonium atau NH4+ terbentuk dari amonia dan ion hidrogen melalui ikatan kovalen koordinasi. Jadi pertama-tama kita jabarkan terlebih dahulu ikatan yang terjadi pada NH3. N memiliki nomor atom 7. Nah, dengan konfigurasi 2, 5 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti berikut ini. H memiliki nomor atom 1 dengan elektron valensi 1. Dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti gambar ini ya. Nah, atom N memberi ikatan dengan atom 3 atom H dengan jenis ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa atom N ini memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian untuk ion hidrogen, dia akan melepaskan satu elektron dan setelah melepas satu elektron, atom hidrogen menjadi tidak punya elektron valensi. Untuk memenuhi aturan duplet, maka atom hidrogen dapat berikatan dengan atom N dengan cara atom N menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk dipakai bersama dan kemudian berikatan menjadi ion amonium. Yang terakhir ialah ikatan kovalen yang tersusun atas atom logam dan atom non-logam. Hal ini terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara dua atom tersebut kurang dari 1,7 dalam skala Pauling. Contohnya adalah BeCl2, AlBr2, dan AgCl. Setelah kita mempelajari mengenai jenis-jenis dari ikatan kimia, sekarang mari kita perhatikan contoh senyawa yang ada di sekitar kita. Dan ternyata anak-anak, terbentuknya senyawa tersebut diakibatkan adanya ikatan antar unsur penyusunnya. Sebagai contoh adalah udara yang kita hirup juga merupakan contoh dari ikatan kimia yang terjadi di sekitar kita antara dua atom O yang berikatan secara kovalen. Selanjutnya, contoh ikatan kovalen yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah karbon monoksida, sisa pembakaran kurang sempurna dari pabrik dan dari kendaraan. Selanjutnya, mari kita simpulkan pelajaran mengenai ikatan kovalen pada kali ini. Yang pertama, ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektronnya. Yang kedua, ikatan kovalen terjadi antar atom non-logam dan dapat pula terjadi antara atom logam dengan atom non-logam dengan perbedaan keelektronegatifan kurang dari 1,7 dalam skala Pauling. Yang ketiga, ikatan kovalen dibagi menjadi 4, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang keempat, salah satu contoh ikatan kovalen yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah udara yang kita hirup. Baik anak-anak, jika ada yang kurang jelas dari penjelasan yang Ibu sampaikan, silakan kalian tuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa persiapkan diri kalian untuk pembelajaran selanjutnya ya. See you anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.